哈利路亚，Shalom，大家好。我们聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱和信实的天父，伟大的真神，我们满心的感谢你，主仍然给我们有机会能彼此代祷。无论往何处，我们不感觉到孤单，凭着我们的信心，我们必能达到目的地。谢谢主给我们的信心和力量，感谢主奇妙的作为，使我们能享受你的恩典，能活出喜乐和意义。这完全是上帝深深地爱我们付出的代价。愿我们称颂他的爱，谢谢神十字架的救恩。你是万王之王，万主之主，你是大有能力、有尊荣可畏的主，每天都保守看顾，使我们今天无论做什么事，都能与你亲密同行。你是我们的避难所，就是我们立志行事，都是上帝在我们心里运行，为要成就主的美意。我们不能靠自己的力量去行，因上帝会供应我们一切所需要的。我们依靠圣灵的能力，遵行你的教导，结出圣灵的果子，使我们能欣赏你奇妙的作为。谢谢主，现在你的两位主仆领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福他们，使用他们成为主的器皿。我也把蒙恩般的弟兄姐妹交托给主，软弱的求主刚强，冷淡的求主复兴，有病的求主医治。谢谢主，因为在你里面没有一件难成的事。我们将祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名而求的。阿们。 Shalom, puji nama Tuhan. Seberapa banyak dari jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan buat kita. Amin. Sama-sama kita mau berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Karena kita percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan buat kita. Untuk itu kita mau bersuka dalam Tuhan. Kita mau bergembira, memuji, meninggikan, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. 今天就是神所立定为祝福的日子，让我们来大庆贺。Kami mau katakan 今天就是神所立定为祝福的日子，让我们来大庆贺。在主爱里大庆贺，大庆贺，在主爱里，哦，大庆贺，大庆贺，在主爱里，现在大庆贺，主爱里大庆贺，大庆贺，大庆贺，大庆贺，在主爱里。来吧，大庆贺，主爱里大庆贺。Kami bersyukur buat hari-Mu Tuhan, buat hari yang telah Tuhan jadikan buat kami. Haleluya. Kami mau katakan 今天就是神所立定被祝福的日子，今天就是神所立定被祝福的日子，让我们来大庆贺。Terima kasih buat hari-Mu， 今天就是神所立定被祝福的日子，让我们来大庆贺。在主爱里，在主爱里大庆贺，大庆贺，在主爱里。在主爱里，大庆贺，大庆贺，大庆贺，在主爱里，现在大庆贺，
主爱里大金河，大金河，大金河，大金河在主爱里，来吧大金河，主爱里大金河。Mari bersama-sama yang mengucap大金河，大金河在主爱里，现在大金河，主爱里大金河，大金河，大金河在主爱里，来吧大金河，主爱里大金河，大金河，大金河，大金河在主爱里，现在大金河，主爱里大金河，大金河，大金河，大金河在主爱里，来吧大金河，主爱里大金河，来吧，来吧大金河，哦，来吧大金河，哦，来吧大金河，主爱里大金河。Bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti dalam setiap hidup kami. Untuk itu tiada kata yang patut kami ucapkan pada kesempatan hari ini, selainkan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kami sembah Engkau sebagai Allah dan Raja dalam hidup kami, sebab Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita naikkan pujian ini. Chân sentita ai, chân sentita ai, yu sư sư lại chân mình. Tang ta sư ta xin ai ti tu sân tư, sân ti ta ai为你为我做如此的牺牲，没有别的爱是深入大的爱。Dengan lebih sungguh lagi,真senti ta ai, 真senti ta ai, 有事实来证明，哈利路亚。当大师的心爱的独生子，上帝的爱，上帝的爱，为你为我做如此的牺牲，没有别的爱是深入大的爱。naikkan pengucapan syukur, 我感谢，我感谢，我感谢，我感谢你。我感谢你的慈爱和心思，我赞美，我赞美，我赞美，我赞美，以我赞美，我这一生中我敬拜你，我主。Mari kita mau naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. 真神的大爱，真神的大爱，有事实来证明，哈利路亚。当他是他心爱的独生子，神的大爱，神的大爱，为你为我做如此的牺牲。没有别的爱是深入大的爱，真神的大爱，真神的大爱，有事实来证明，哈利路亚。当他是他心爱的独生子，神的大爱，神的大爱，为你为我做如此的牺牲。
没有别的爱是深入。Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. 我感谢，我感谢，我感谢，我感谢你，我感谢你的慈爱和心思。我要赞美，我赞美，我赞美，我赞美，以我赞美，我这一生中我敬拜你，我主，我感谢，我感谢，我感谢，我感谢，我感谢你，我感谢你的慈爱和心思。我赞美，我赞美，我赞美，我赞美，以我赞美，我这一生中我敬拜你，我主，我感谢，我感谢，我感谢，我感谢你，我感谢你的慈爱和心思。我赞美，我赞美，我赞美，我赞美，我赞美，我这一生中我敬拜你，我主。Mari angkat suaramu dan sembah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami naikkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup ini sebagai mezbah korban persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan ucapan ini. 我感谢，我感谢，我感谢你，我感谢你的慈爱和心思。我赞美，我赞美，我赞美，我赞美，以我赞美，我这一生中我敬拜你，我主，我这一生中，我这一生中我敬拜你，我主，我这一生中，我这一生中我敬拜你，我主。Shalom, para kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan boleh menyertai kita semuanya. Sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau memanfaatkan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mentaati dan menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, biar kita belajar satu topik, yaitu berfaedah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia,
tulisannya baik, haucu. Tapi dalam terjemahan bahasa Mandarin ditulis icu, berfaedah. Nah, ini yang Tuhan ingin supaya kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah musibah, atau bahasa sebangsanya ini, ya, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, dalam hal berumah tangga, semua hal dalam pelayanan, semuanya pasti mengalami tantangan. Nah, saat-saat ini melalui tantangan ini, apa yang Tuhan mau buat gerejanya? Kalau saya ngomong gereja bukan soal denominasi, tetapi gereja berbicara jemaat Tuhan. Cao Hui, ya. Lebih tepatnya eklesia. Kalau Cao Hui, himpunan yang dimana mereka diajar. Tetapi kalau Cao Hui, yaitu himpunan yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang pertama, yang berfaedah, kita akan lihat dalam kitab Mazmur 73 ayatnya yang ke-28. Mazmur 73 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, saya ambil dalam terjemahan bahasa Mandarin, dalam satu bagian dikatakan, Tan wo qin jin sen si yi wo yu yi. Ya, Tuhan mau kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bergaul, ya, itu mendatangkan faedah. Sewoyui, mendatangkan faedah. Nah, kenapa kita bisa dekat bergaul dengan Tuhan? Keuntungannya kalau kita kenal dengan sumber berkat, otomatis menikmati berkatnya. Tidak berhenti di situ. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Di saat kita melakukan segala aktivitas kegiatan di dalam kehendak Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan nyata. Seperti pengalaman Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Apa yang dikerjakan mendatangkan berhasil, ya, mendatangkan berhasil. Yaitu dalam Kejadian pasal 39. Hari-hari ini saya percaya Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Terlebih kita sebagai gereja Tuhan mulai pandemi hampir 1 tahun lebih terjadi di Indonesia. Bukan kebetulan, karena dalam sejarah manusia hidup baru kali ini peristiwa ini berlarut-larut sampai segala kegiatan, ritual, agama semuanya bisa di stop. Jadi ini satu pelajaran buat kehidupan kita. Bukan soal ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian dengan jam-jam yang ada yang selama ini sebelum kejadian pandemi kita lakukan itu. Tetapi Tuhan ingin supaya kita meningkatkan ibadah sesuai dengan Roma 12 ayat yang ke-1. Persembahkanlah korban yang hidup, kudus, dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Di ayat lain berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau rumah Tuhan? Jadi yang Tuhan mau supaya pribadi-pribadi kita ada hubungan yang benar. Maaf, saya bukan mau menyalahkan, tetapi fakta yang ada. Melalui pandemi, kejadian yang terjadi saat-saat ini, saudara, kita bisa melihat mereka mengenal Tuhan atau tidaknya. Kalau mereka mengenal Tuhan melalui pandemi atau wabah yang sedang terjadi,
Mereka tidak akan cemas, mereka tidak akan khawatir, mereka tidak akan mengeluh, dan mereka tidak akan menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan. Tetapi mereka bersyukur, mereka tetap bersuka cita. Karena segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita bukan kebetulan. Semuanya ada tujuan Tuhan. Jadi kita perlu sadar memang pandemi COVID-19 bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan bisa pakai peristiwa ini untuk mengingatkan kita apakah kita masih ada di jalur Tuhan dengan benar, atau kita sudah keluar jalur yang kita kenal dengan tersesat. Dalam bahasa aslinya hamartia, blessed. Dan kata-kata hamartia di dalam bahasa Indonesia kan diterjemahkan dosa. Jadi kalau kita tidak ngikuti jalurnya Tuhan dalam kehendak Tuhan, biarpun itu aktivitas kegiatan rohani, tetap dosa di mata Tuhan. Ya, kenapa? Saya perhatikan contoh yang sederhana, kata-kata komitmen. Kan sering suka digunakan dalam khotbah-khotbah, kita perlu komitmen sama Tuhan. Saya tidak katakan salah. Tetapi umumnya orang melakukan komitmen itu ada dua sisi yang dikerjakan. Komitmen karena menurut kehendakku yang baik, atau komitmennya karena sadar dari diriku tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dia bukan hanya komitmen saja, tapi berserah dalam kehendak Tuhan. Ini beda sekali. Yang satu komitmen karena menurut dia baik, manusia lamanya, akhirnya dia melakukannya. Itu usaha kekuatan manusia. Tapi kalau komitmen karena berserah dalam kehendak Tuhan, itu sesuai yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita kerja sama. Kamu kawan sekerjaku. Dalam ayat lain dikatakan, akulah pokok, kamu adalah rantingnya. Jadi Tuhan mau, saudara, bukan kita sibuk ritual-ritual keagamaan yang selama ini kita lakukan sesuai dengan denominasi gereja masing-masing. Dengan doktrin-doktrin yang berbeda, yang tanpa sadar gereja Tuhan dipisah-pisahkan, dipecah belahkan oleh doktrin-doktrin denominasi. Dan Tuhan mau supaya kita ini keluar dari sistem yang keliru. Karena keagamaan itu bertolak belakang dengan kerohanian. Karena dalam keagamaan itu lebih berpusatkan kepada diri sendiri, egonya. Buktinya kalau saudara perhatikan, ada satu ayat berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tandanya saudara pusatnya kepada diri sendiri. Tetapi waktu Yesus memberikan perintah baru dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Dikatakan, hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti aku telah mengasihi kepada kamu. Jadi dengan kata lain, kita mengasihi sesama manusia pusatnya bukan diri sendiri, tetapi kasih agape yang Tuhan sudah berikan ada dalam orang percaya. Jadi ini yang Tuhan ingin ingatkan, kenapa kita perlu bergaul, supaya kita bisa ngetes selama ini kita ini kenal berkat Tuhan atau kenal sumber berkat. Sorry saudara. Dan selama ini kita mengaku orang percaya, benar kita melakukan kehendak Bapa, menjadi kawan sekerja Bapa. Yang kita kerjakan itu lebih banyak memenuhi kebutuhan keinginanku atau lebih banyak memenuhi kebutuhan rencana kehendak Tuhan? Coba renungkan. Itu yang pertama yang Tuhan ingin ingatkan. Ya, artinya kalau kita dekat dengan Tuhan itu mendatangkan yang berfaedah. Karena kita menikmati faedah yang pertama, belajar mengenal kepada Tuhan, bukan supaya doa-doa kita dikabulkan. Karena pernah ada yang berkata, saya bersyukur karena saya dekat dengan Tuhan sehingga doa-doa saya dikabulkan.
Nah, kalau doa-doa saudara dikabulkan, terusnya yang jadi Tuhannya Tuhan atau kita? Coba renungkan. Yesus di Taman Getsemani aja doanya nggak dikabulkan oleh Bapa. Paulus dalam 2 Korintus 12 dikatakan ada duri dalam dirinya, 3 kali berdoa nggak dikabulkan oleh Bapa di surga. Tapi kasih karunia Tuhan cukup, artinya dimampukan. Jadi Tuhan ingin mengingatkan buat kehidupan kita sekalian. Doa itu bukan minta, lapor, nuntut. Bukan. Bergaul. Yu cie chu de lai wang. Yu chin mi de kuan si. Ada keintiman sehingga kita mengenal satu sama lain. Seperti gambaran suami istri. Coba kalau hubungan suami istri saling menuntut, pasti tidak akan bahagia. Tapi saling memberi, saling memperhatikan, saling melengkapi. Semuanya menjadi indah. Yang kedua, kita melihat dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-72. Mazmur 119 ayatnya 72. Firman Tuhan berkata, ya, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas atau perak. Artinya dengan kata lain, firman Tuhan itu lebih berharga dengan harta kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Nah, dikatakan di dalam bahasa Mandarin, ya, Ni kou chung te xin yuan, yi wo yu yi. Ya, atau Ni kou chung te li fa, tui wo yu yi, atau yi wo yu yi. Jadi berfaedah. Firman Tuhan, di saat kita bergaul dengan Tuhan, kita mendapat firman. Kita tahu firman itu selain menjadi pelita terang bagi perjalanan hidup kita, dia juga mengajar, menegur, menasihati, melindungi, mendidik, menopang. Masih banyak hal. Ya, jadi apa yang mendatangkan yang berfaedah? Firman Tuhan. Hari-hari ini semuanya boleh berlalu, tetapi firman-Mu tetap tinggal. Maka itu saudara, kalau hari-hari ini banyak kita lebih sibuk memperhatikan HP dengan berita-berita COVID, ya, kan terlebih indah menyelidiki, mendalami kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi kesukaan, seperti Yeremia berkata 15 ayat 16. Firman-Mu menjadi kesukaan. Ya, supaya apa? Karena dikatakan Daud juga berkata, kenapa aku perlu firman Tuhan? Supaya aku gak gampang jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan ingin mengingatkan supaya kita tahu. Nah, kalau kita menghargai firman Tuhan, maka memudahkan untuk kita senantiasa bisa nikmati hasil daripada kebenaran firman Tuhan itu yang mendatangkan berfaedah. Di saat serangan-serangan pikiran-pikiran yang tidak benar, langsung ayat firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita pelajari, itu diingatkan. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Diingatkan terus bahwa firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita, menjadi perlindungan. Maka itulah faedahnya. Jangan firman Tuhan dijadikan Alkitab atau tulisan yang didiamkan saja, tetapi benar-benar bisa dinikmati. Ya, makanya digambarkan juga Petrus berkata, seperti bayi yang baru lahir, senantiasa merindukan air susu yang murni dan yang rohani. Saya tidak tahu selama ini engkau menjadi orang percaya di dalam Tuhan Yesus, engkau mencintai firman Tuhan atau tidak. Atau engkau cuma hanya senang dengar tapi tidak melakukan. Atau rajin mendengar dan mencatat, tetapi setelah mencatat cuma hanya jadi catatan saja. Saudara harus bisa membedakan, saudara, antara pengetahuan dan pengenalan. Ya.
Kalau pengetahuan itu kita perlu belajar. Makanya salah satu contoh, ya, orang sekolah Alkitab kan supaya mengetahui tentang Tuhan. Nah, kalau kita sekolah Alkitab mendapat pengetahuan tentang firman Tuhan, kalau tidak disertai dengan hubungan atau pergaulan keintiman bersama Tuhan, akhirnya menjadi ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Tahu ayat-ayat firman Tuhan, tetapi tidak mengalami dalam praktek hidupnya. Jadi selain kita boleh mendapat pengetahuan, tapi juga perlu ada pengenalan. Kalau pengenalan itu tidak perlu sekolah, pengenalan berbicara pergaulan. Makanya sering hari-hari ini saya senantiasa ingin memilahkan. Kalau kita hanya sampai batas beragama, itu hanya kita berhenti selama hidup menjadi manusia di bumi ini. Mati selesai. Tempatnya tetap di neraka. Karena dalam keagamaan tidak ada keselamatan. Makanya melalui langkah kita mempunyai agama, maka kita perlu tingkatkan apa arti keselamatan yang Tuhan mau. Karena Yesus datang tidak membawa agama Kristen maupun agama Katolik. Tapi Yesus datang membawa hidup baru, sin sengming. Dan supaya kita hidup di dalam suling tesengho, hidup dalam kehidupan manusia rohani. Supaya kehidupan jasmani ini boleh terpelihara juga. Nah, inilah yang Tuhan ingin mengingatkan buat kita semuanya. Pentingnya firman Tuhan dalam hidup orang percaya. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Dan melalui pandemi ini Tuhan ingin mengingatkan. Kalau sudah perhatikan dalam Matius pasal 24-25. 24 berbicara tentang akhir zaman. 25 juga berkaitan, tetapi di sini dikatakan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Ya, apakah kita dalam posisi bodoh atau bijaksana? Cirinya yang bodoh tidak bawa serep minyak, tetapi yang bijaksana bawa serep minyak. Secara arti rohani, hidup yang senantiasa dipimpin Roh Kudus. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Dan setelah akibatnya, selanjutnya dikatakan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 dan 2 mengembangkan talenta. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus pasti dimampukan untuk mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup orang percaya itu. Sehingga berfungsi. Sehingga akibatnya apa? Dia mulai bertindak keluar. Apa yang keluar? Yaitu menghadapi orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang asing, yang dipenjara, yang sakit. Untuk didatengin, dilayani. Nah, selama ini kalau kita hanya menjadi jemaat yang hanya setia ke gereja tiap minggu, setiap tertentu, tapi tidak pernah lihat keluar, tandanya saudara sedang tidak ada di jalurnya Tuhan. Melalui pandemi ini Tuhan mau supaya engkau keluar. Karena peristiwa yang telanjang, yang haus, yang asing, itu adanya di luar gedung. Dan Tuhan tidak bingung dengan gedung fasilitas. Dan hari-hari ini akan kelihatan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mereka lebih menekankan fasilitas, perlengkapan-perlengkapan, kegiatan-kegiatan ritual, atau lebih memperhatikan jiwa-jiwa. Ini yang harus saudara sadari. Ya. Maka itu yang kedua. Kalau kita memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, membuat dampak buat kita untuk mencintai firman Tuhan. Kalau kita memiliki cinta firman Tuhan, dampaknya apa, saudara? Pasti kita memiliki suatu respon atau sudut pandang yang baik. Yang ketiga yang ingin saya bacakan masih Mazmur 119, tapi ayatnya yang ke-71. Dikatakan demikian. Mazmur 119 ayatnya 71. Ya. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar
ketetapan-ketetapanmu. Ya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan, wo shou ku si wo yu i. Nah, dengan pandemi ini kan gak enak buat kita. Yang dulu bisa bebas kerja aktivitas, sekarang lebih banyak di rumah saja. Ya, kerja harus dimulai dari rumah, sesuatu dari rumah. Tujuannya apa, saudara? Dengan keinginan daging gak diturutin. Artinya supaya tabiat-tabiat yang selama ini semau gue atau karepe dewe, ya, semuanya itu dikendalikan melalui kejadian pandemi ini supaya kita sadar bahwa selama ini kita mengaku orang percaya, tapi lebih banyak agenda pribadi, agenda manusiawinya yang lebih ditonjolkan, yang diminta dituruti. Makanya sekarang akan kelihatan, ya, pribadi dengan saya Tuhan tunjukkan dengan kata-kata hidup untuk pelayanan atau untuk bekerja, atau pelayanan atau bekerja untuk hidup. Nah, ini kelihatan. Kalau dia anak Tuhan, dia berkata selama ini bekerja itu untuk nafkah hidup, itu salah besar. Itu orang dunia lakukan buat anak-anak Tuhan. Bukan demikian. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan semuanya ditambahkan kepadamu. Doa Bapa kami, cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Jadi yang mencukupkan itu Bapa di surga. Bukan karena engkau kerja. Kalau engkau kerja, karena tanggung jawab. Jadi bekerja atau pelayanan untuk hidup. Nah, kalau dia sebagai hamba Tuhan selama ini pelayanannya untuk hidup, nah sekarang akan rasakan. Karena nggak diundang, nggak bisa kemana-mana, nggak dapat asukan, pasti sulit. Nah, ini pola pikir respon yang salah. Yang Tuhan mau setelah kita mendapat hidup baru, nah, kita dipanggil untuk pelayanan, menjadi kawan sekerja Allah. Nah, pelayanan kan beda-beda. Ada yang di kantor, ada yang dalam aktivitas kegiatan lain. Pokoknya profesi kita masing-masing berbeda sesuai profesi. Tapi di situ dikatakan apa yang kau kerjakan, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Jadi yang Tuhan mau itu hidup untuk pelayanan. Jangan dibalik. Kalau selama ini engkau mempunyai pandangan, aku buka toko supaya aku bisa mencukupi kebutuhan hidup, aku bekerja untuk mencukupi hidup, itu keliru besar. Cara pandang ini perlu dirubah, ya. Maka itu dengan 3 hal ini yang Tuhan ingin ingatkan, ya, supaya kita ada kedekatan dengan Tuhan, supaya kita intim dengan Tuhan, ngerti perasaan isi hati Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ngerti isi hati Tuhan, maka kita ingin membagikan sesuatu untuk menjadi alat-alat Tuhan yang berguna. Melalui kebenaran firman Tuhan, serta di saat kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, kita nggak ngomel, tetapi kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, waktu yang singkat boleh kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan berfaedah buat kami semuanya. Bahwa kalau kami dekat intim dengan Tuhan, maka kami akan mengenal isi hati Tuhan. Kalau kami dekat dengan Tuhan, dampaknya membuat kami ngerti firman Tuhan. Di saat kami mengalami kesulitan, tekanan, penderitaan yang tidak menyenangkan pun, semuanya mendidik kami supaya kami tidak menuruti kemauan kami sendiri, tapi kami lebih belajar berserah kepada kemauan Tuhan. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biar mereka juga boleh diberkati, sehingga yang sakit boleh sembuh dalam nama Yesus, yang susah mendapat penghiburan, yang mengalami pergumulan-pergumulan menemukan jalan keluar, yang lemah menjadi kuat. Biar jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan boleh menerima terobosan-terobosan yang baru, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa di akhir zaman. Kami serahkan keamanan, ketentraman lingkungan di mana kami berada, di kota kami, di negara kami, bangsa kami ini senantiasa dilindungi Tuhan. Kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan dalam tangan pimpinan-Mu, dan pekerjaan apapun yang mereka lakukan senantiasa dalam pengendalian Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa,
jiwa tubuh kami dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat, pantang menyerah.